Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok adalah suatu metode dengan mensubstitusikan titik pojok pada suatu daerah himpunan penyelesaian ke fungsi tujuannya. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok: yang pertama, buat model matematika. Yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian dan titik pojoknya. Yang ketiga, substitusikan semua titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian ke fungsi tujuan dan tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Berikutnya, coba perhatikan contoh berikut. Di sini diketahui bahwa fungsi kendalanya yaitu x plus y lebih dari sama dengan 25, 15x plus 20y lebih dari sama dengan 420, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian diketahui juga bahwa fungsi tujuan dari permasalahan di sini yaitu fx, y sama dengan 20x plus 30y. Dan yang ditanyakan di permasalahan di sini yaitu tentukan nilai minimum dari fungsi objektifnya. Untuk menyelesaikan permasalahan di sini dengan menggunakan metode uji titik pojok, yang pertama kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yang dimana diketahui bahwa model matematika terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Kemudian kita akan mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan. Untuk fungsi kendala yang pertama, x plus y lebih dari sama dengan 25, diubah ke dalam bentuk persamaan menjadi x plus y sama dengan 25 untuk persamaan yang pertama. Kemudian, fungsi kendala yang kedua, 15x plus 20y lebih dari sama dengan 420, diubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 15x plus 20y sama dengan 420 untuk persamaan yang kedua. Berikutnya, kita akan menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y dengan memuat tabel sebagai berikut. Untuk persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 25. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 25. Kenapa 25? Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan yang pertama, kita ganti X dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 25. 0 ditambah Y adalah Y, maka Y sama dengan 25. Didapatlah bahwa nilai Y-nya adalah 25. Sehingga diperolehlah koordinatnya yaitu 0,25. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 25. Diperoleh koordinatnya yaitu 25,0. Nah, yang di sini untuk persamaan yang pertama, yang warna merah ini merupakan persamaan garis yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu 15x plus 20y sama dengan 420. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 21. Kenapa y sama dengan 21? Karena kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan yang kedua. Didapat 15 dikalikan 0 adalah 0, ditambah 20y sama dengan 420. 20y sama dengan 420. Kita bagi 420 dibagikan dengan 20, maka diperolehlah nilai Y sama dengan 21. Maka koordinatnya adalah 0,21. Kemudian, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 28. Maka diperoleh koordinatnya yaitu 28,0. Nah, di sini. Untuk persamaan garis yang kedua, yaitu yang warna ungu ini, untuk persamaan garis 15x plus 20 sama dengan 420. Yang warna ungu ini. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong pada persamaan garis yang pertama dan yang kedua dengan menggunakan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi variabel x dengan cara kita akan menyamakan koefisien dari variabel x. Untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 15. X dikali 15 adalah 15x, y dikalikan 15 adalah 15y, 25 dikali 15 adalah 375. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita kalikan dengan 1. Diperoleh hasilnya 15x plus 2y sama dengan 420. Selanjutnya kita eliminasi. 15x dikurangi 15x adalah 0, 15y dikurangi 20y adalah negatif 5y. Kemudian 375 dikurangi 420 adalah negatif 45.
Negatif 45 dibagi negatif 5 adalah 9. Maka diperolehlah nilai Y-nya sama dengan 9. Selanjutnya, substitusikan nilai Y sama dengan 9 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 25. Kita ganti nilai Y-nya dengan 9. Maka diperoleh X plus 9 sama dengan 25. 25 dikurangi 9 adalah 16. Maka diperolehlah nilai X-nya adalah 16. Sehingga diperoleh titik potong dari persamaan garis pertama dan kedua adalah 16,9. Berikutnya kita akan mengarsir daerah yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara kita ambil titik uji 0,0. Untuk fungsi kendala yang pertama yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 25, kita ganti nilai X dan Y-nya dengan 0, diperoleh 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 25. 0 ditambah 0 adalah 0. 0 lebih dari sama dengan 25, maka pernyataan di sini salah atau tidak memenuhi, karena 0 lebih kecil dari 25. Maka daerah arsirannya ke arah daerah yang memenuhi atau daerah arsirannya ke arah kiri atau bawah. Kita akan mengarsir ke arah kiri. Kemudian, untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 15x plus 20y lebih dari sama dengan 420, kita ganti nilai X dan Y-nya dengan 0, diperoleh 15 dikalikan 0 ditambah 20 dikalikan 0 lebih dari sama dengan 420. 15 dikali 0 adalah 0, 20 dikali 0 adalah 0, 0 ditambah 0 adalah 0, maka diperoleh 0 lebih dari sama dengan 420. Pernyataan di sini salah atau tidak memenuhi karena 0 kurang dari 420. Maka daerah arsirannya ke arah kiri atau bawah. Kita arsir daerah arsirannya ke arah kiri. Berikutnya untuk daerah X lebih dari sama dengan 0, maka daerah arsirannya ke arah kiri sumbu Y. Kita arsir ke arah kiri dari sumbu Y. Kemudian untuk daerah Y lebih dari sama dengan 0, maka daerah arsirannya ke arah bawah dari sumbu X. Kita arsir ke bawah. Nah, coba kita perhatikan grafik yang sudah kita arsir. Daerah yang tidak diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, maka DHP-nya yaitu di sini. Nah, agar lebih jelas, coba perhatikan di sini. Di sini, yang warna merah di sini yaitu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, yang dibatasi oleh titik 0,25, 16,9, dan 28,0. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai minimumnya dengan cara mensubstitusikan semua titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian ke fungsi tujuannya, di mana titik pojoknya diperoleh 0,25, 16,9, dan 28,0 yang akan kita substitusikan ke fungsi tujuannya, yaitu 20x plus 30y. Untuk titik pojok yang pertama, yaitu 0,25, kita substitusikan, diperoleh 20 dikalikan 0 adalah 0, 30 dikalikan 25 adalah 750. 0 ditambah 750 adalah 750. Kemudian untuk titik pojok yang kedua yaitu 16,9. Kita substitusikan, diperoleh 20 dikalikan 16 ditambah 30 dikalikan 9, diperolehlah hasilnya yaitu 590. Kemudian yang terakhir, untuk titik pojok yang ketiga, yaitu 28,0, kita substitusikan, diperolehlah 20 dikalikan 28, ditambah 30 dikalikan 0. Hasilnya yaitu 560. Jadi, nilai minimum dari permasalahan tersebut adalah 560.